Inilah detik-detik truk bermuatan sembako terbalik saat hendak masuk ke dalam kapal feri di Pelabuhan Sabu, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya terjadi benturan keras hingga truk oleng dan tidak bisa melaju. Akibatnya barang muatan sembako berceceran jatuh ke laut. Dari informasi pengunggah video di akun Instagram terang_media, diduga ban truk masuk dalam lubang lantaran dermaga rusak. Tiga juru masak ini dikejutkan dengan api yang menyambar ke tabung gas LPG 3 kg. Meski panik, namun ketiganya tetap berusaha tenang agar api tidak cepat merambat. Beruntung, ketiganya masih bisa menyelamatkan diri dan terhindar dari bahaya kebakaran. Video yang diunggah akun Instagram terang_media ini mendapat beragam tanggapan dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan tradisi pernikahan yang unik di Madura, Jawa Timur. Pasalnya, sepasang pengantin ini bukan ditaburi bunga, tapi justru ditaburi dengan uang saweran dari para tamu undangan. Rekaman video yang diunggah akun Instagram tante.rempong.official diperkirakan uang saweran untuk pasangan pengantin ini mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pekerja bangunan yang tengah makan mengundang haru dan iba warganet. Video yang diunggah akun Instagram fakta.jakarta ini menunjukkan seorang pria duduk di sudut bangunan sambil makan nasi bungkus tanpa lauk. Di hadapannya hanya ada bungkus snack yang sudah tak ada isinya, namun masih ada sisa bumbu yang menempel. Polisi menggelar penyelidikan di lokasi tewasnya seorang bocah yang diduga akibat ledakan ponsel di Ciamis, Jawa Barat. Hasil penyelidikan sementara menyimpulkan korban tewas murni akibat kecelakaan. Inilah ponsel yang diduga meledak dan menewaskan korban Iqmal Hamdan Maulida, 9 tahun di Ciamis, Jawa Barat. Polisi kemudian menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari hasil penyelidikan sementara dan hasil visum, tidak ditemukan adanya luka tindak kekerasan di tubuh korban dan hanya luka bakar di bagian dada. Sesuai keterangan para saksi, saat ditemukan, ponsel yang diduga dimainkan korban sudah berantakan dengan keadaan tertutup tubuh korban. Dugaan kuat korban tewas akibat korsleting ponsel yang tengah dalam pengisian daya. Pada saat kejadian itu nggak ada satu orang pun di rumahnya. Di rumah tidak ada orang. Dari hasil pemeriksaan sementara, Bu, ada luka apa aja di tubuh korban? Dari hasil pemeriksaan dokter yang di puskesmas menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Cuma ada kayak kebakar gitu. Luka bakar? Iya. Di bagian mana itu? Di bagian dada dan tangan. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi orang tuanya. Peristiwa ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati menggunakan ponsel, terutama ketika mengisi daya. Polisi menggelar penyelidikan di lokasi tewasnya seorang bocah diduga akibat ledakan ponsel di Ciamis, Jawa Barat. Lalu apa hasil penyelidikan sementara polisi? Kami sudah terhubung dengan Ibda Ateng Budiono, KBO Satreskrim Polres Ciamis. Selamat sore Pak Ateng. Selamat sore Mbak Gina. Pak Ateng, bagaimana hasil penyelidikannya hingga saat ini Pak? Untuk hasil penyelidikan kami belum menemukan luka akibat yang lain atas tewasnya korban. Baik. Ya, Lalu kalau untuk kematian korban, penyebab kematian korban sendiri sudah dipastikan Pak? Untuk kematian atau penyebab korban, mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kedokteran, Bu. Baik, lalu kalau kita lihat visualnya di sini Pak, handphonenya ini, ponselnya ini sudah, baterainya ini sudah tidak ada sisa-sisanya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sampai handphone itu meledak Pak? Mungkin handphone itu meledak akibat apakah waktu dipakai, dipilih, sehingga mungkin baterai itu panas, Mbak.
Lalu dari hasil pemeriksaan, panasnya baterai ini apa memang karena pemakaian, apa berhubungan dengan adaptor atau chargernya, Pak? Sementara masih dalam pendalaman, Mbak. Baik. Kalau dari keterangan saksi seperti apa, Pak? Kalau dari keterangan saksi bahwa waktu korban ditemukan, handphone sudah berantakan dan kelihatan ada luka bakar di dada korban. Baik, mungkin Bapak bisa diperjelas, kami konfirmasi lagi, yang meledak itu ponselnya ataukah baterainya, Pak? Ponselnya, Bu. Mbak, maaf. Oh, jadi ponselnya berikut baterainya yang di dalam itu Berikut meledak? baterainya yang di dalam itu ya meledak. Baik, lalu kalau dari keterangan atau pemeriksaan terhadap keluarga korban, ayah atau ibu korban begitu, pemakaian si anak mengenai ponselnya ini seperti apa, Pak? Saat itu ponsel itu udah memakai lama dan pernah juga digunakan untuk belajar waktu daring. Untuk belajar online? Online, ya. Baik, lalu kalau dari hasil otopsi, Pak? Untuk sementara dari pihak korban, dari pihak keluarga korban, sementara ini menolak untuk dilakukan otopsi. Baik. Baik, lalu ada nggak Pak imbauan gitu Pak biar kasus ini tidak terjadi lagi? Karena kan sekarang anak-anak dekat sekali dengan ponsel, dengan gadget begitu ya Pak? Kami menghimbau dari pihak kepolisian bisa kepada orang tua agar mengawasi dan membatasi khususnya penggunaan ponsel bagi anak-anak agar kejadian ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih Ateng Budiono, KBO Satreskrim Polres Ciamis telah bergabung bersama iNewsroom Weekend. Selamat sore Pak Ateng. Nah, pemirsa, seorang remaja yang dikabarkan pergi dari rumah ditemukan tewas di perkebunan teh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terduga pelaku pembunuhan tak lain adalah teman korban. Warga Dusun Kopen, Desa Balai Agung, Kecamatan Grabag, digemparkan dengan penemuan mayat anak laki-laki di perkebunan teh. Korban yang sebelumnya dikabarkan hilang ini bernama Wahid Saiful Hidayat, warga Dusun Sidomoro. Korban ditemukan warga pada Kamis siang lalu. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Dari hasil identifikasi sementara, polisi menemukan sejumlah luka di tubuh korban. Kemarin hasil informasi dari Bapak Kades dan keluarganya pergi dari rumah jemput temannya. Dan untuk luka yang ditemukan apa dan posisi korban di mana Pak? Posisi ditemukan tengkurap. Terkait kematian remaja ini, Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zaku menyebut sudah menangkap seorang terduga pelaku. Ironisnya, terduga pelaku ini merupakan teman korban. Untuk sementara ini baru satu, yakni temannya yang mengajak keluar korban, ya, dan juga yang bersangkutan juga sudah mengakui melakukan perbuatan itu. Ini perlu kita dalam lagi apakah ada unsur kesengajaan ataupun ada unsur perencanaan. Ya. Lebih lanjut, Kapolres Magelang mengatakan terduga pelaku ini telah mengambil ponsel korban, namun karena ketakutan pelaku mengenai korban hingga tewas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.